Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Elo Febrianti. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Fisika. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang aplikasi kimia inti. Kimia inti atau yang sering kita sebut dengan kimia nuklir adalah subbidang dari ilmu kimia yang berkaitan dengan unsur-unsur radioaktif serta peralatan yang dirancang untuk melakukan proses nuklir. Pemanfaatan di bidang ini sangatlah banyak sekali, sangatlah beragam, mulai dari bidang kedokteran, bidang pertanian, bidang energi, bidang komunikasi, bidang pertambangan, industri, dan juga di dalam bidang persenjataan. Namun, pada video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi kimia inti dalam bidang pertanian. Dalam bidang pertanian telah berkembang berbagai aplikasi kimia inti yang banyak sekali membantu manusia dan juga para petani seperti genetically modified organism atau GMO, kemudian ada seasonal fertilizer hingga radiasi tanaman. Pada saat ini, perkembangan pertanian tidak lepas dari kontribusi sains dan juga ilmu pengetahuan alam, didukung dengan teknologi. Mulai dari metode, penanaman, dan juga peralatan yang digunakan. Sehingga, prediksi waktu panen dapat dilakukan seefisien mungkin. Kemudian ada genetically modified organism atau GMO. GMO adalah organisme yang gen-gennya telah diubah dengan menggunakan teknik rekayasa genetika. Dari gambar di samping ini, kita dapat melihat bagaimana proses pembuatan tanaman baru yang memiliki gen unggul dari tanaman asalnya. GMO juga dapat menghasilkan tanaman yang aman bagi penderita alergi tertentu. Lalu bagaimana caranya untuk mendapatkan itu? Yaitu dengan cara menghilangkan sifat tanaman yang berbahaya itu bagi si penderita alergi. Namun, GMO tidak hanya dapat menghasilkan tanaman baru yang dapat dikonsumsi secara langsung. Namun, GMO juga dapat diambil manfaatnya secara tidak langsung, seperti pemanfaatan protein dan polimer yang dapat digunakan pada operasi bedah serta penggantian jaringan atau tissue replacement pada manusia. Kemudian ada pupuk kimia atau seasonal fertilizer. Pupuk kimia adalah pupuk yang nutrisinya didapatkan tidak dari sumber organik, melainkan diekstrak dari bahan-bahan anorganik dan sintetis. Kelebihan dari pupuk kimia sangatlah menguntungkan, yaitu 1. Nutrisi sudah dapat dari bentuk dasarnya. Kemudian pupuk kimia ini tidak perlu dipecahkan lagi. Kemudian bisa didapatkan perbandingan nutrisi yang seimbang yang dibutuhkan oleh tanaman. Kemudian harganya lebih murah. Di samping kelebihan-kelebihan di atas, pupuk kimia juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, dibuat dari sumber yang tidak terbarukan. Jadi sumber daya ini juga bisa habis. Kemudian dapat meracuni tanah tempat kita menanam. Jadi tanah itu jika kelebihan pupuk kimia akan kesuburannya menurun atau unsur haranya itu menurun. Kemudian pada jangka panjang juga memiliki kelemahannya itu yaitu bisa melepaskan gas rumah kaca. Rumah kaca ini menyebabkan apa? Menyebabkan lapisan ozon pada atmosfer bumi kita itu sering menipis. Akibatnya apa? Akibatnya benda-benda langit dapat mudah masuk ke dalam bumi. Kemudian radiasi radioaktif. Radiasi dilakukan menggunakan sumber-sumber seperti kobalt 60 gamma, berkas elektron, dan juga akselerator X-ray. Mengapa diperlukan radiasi? Karena dapat pencegahan penularan penyakit melalui tanaman. Kemudian juga pengawetan, pengendalian serangga, menunda pertumbuhan dan pematangan buah, kemudian ada sterilisasi makanan. Lalu, apa saja bentuk aplikasi radiasi pada bidang pertanian?
yaitu ada radiasi tanaman, kemudian radiasi makanan, serta pelacak radioaktif atau radioaktif tracker. Pemanfaatan dari bidang radiasi tersebut, yang pertama ada radiasi tanaman, dilakukan dengan menginduksi mutasi pada suatu tanaman untuk menghasilkan garis turunan baru seperti yang kita inginkan. Kemudian ada radiasi makanan, seperti contoh gambar yang pertama ini merupakan gambaran proses radiasi makanan. Lalu gunanya untuk apa? Gunanya adalah digunakan untuk membunuh bakteri, serangga, dan juga parasit yang dapat menyebabkan penyakit yang ditularkan melalui makanan seperti kolera, salmonella, dan juga trichinosis. Yang ketiga ada pelacak radioaktif. Pada gambar ini merupakan alat bagaimana cara pelacak radioaktif itu. Fungsinya untuk apa? Fungsinya digunakan untuk mempelajari proses kimiawi dan biologis yang berlangsung pada suatu tanaman. Namun, dalam radiasi ini memiliki keuntungan dan kelemahan. Radiasi yang digunakan sebagai penanganan pasca panen terbukti baik bagi lingkungan dan memiliki keuntungan, yaitu sebagai alternatif dari metil bromida yang dapat menertibis lapisan ozon di atmosfer. Selain itu, radiasi dapat membunuh hama tanpa merusak tanah. Dan tanaman yang diradiasi tidak akan menjadi radioaktif dan rasa serta penampilannya tidak akan berubah. Nah, radiasi juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, hanya bisa diterapkan pada beberapa jenis tanaman saja. Jadi tidak semua tanaman itu bisa diradiasi. Kemudian tidak efektif untuk melawan virus. Yang ketiga, tidak 100% mikroba yang diradiasi akan mati. Jadi harus dilakukan secara kontinu agar mikroba tersebut dapat 100% mati. Namun, dalam meradiasi dapat mengurangi kandungan beberapa nutrisi yang terkandung di dalam suatu tanaman tersebut. Kesimpulannya adalah pemanfaatan kimia inti pada bidang pertanian jelas memiliki manfaat yang sangat luar biasa dan begitu besar, melalui dari fase penanaman, fase panen, hingga pasca panen. Dapat diberi nilai tambah dalam mengaplikasikan kimia inti. Namun, manfaat yang dihasilkan tidak terlepas pula dari beberapa kelemahan, sehingga diperlukan pengawasan serta pengendalian dalam penggunaannya. Sekian dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf karena keterbatasan ilmu dan juga pengalaman. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.